Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan kita dapat berjumpa di dalam siaran ini. Kami percaya semua jemaat Tuhan, khususnya warga gereja Betel Indonesia, Kota Daud Harapan Indah, semua dalam keadaan sehat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Semua keluarga kita diberkati Tuhan. Semua kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Pada kesempatan ini saya mengutarakan kepada kita tema khotbahku, yaitu berbicara tentang Allah tempat perlindungan yang telah terbukti. Ya. Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu alamotnya nyanyian. Allah itu bagi kita, saya ulangi, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ayat yang ketiga. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Ayat yang keempat. Sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya Selah. Nah, kita melihat seorang pemazmur menjadikan Allah sebagai kota bentengnya, kota tempat perlindungannya, Bapak Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, kita sudah mengenal bahwa Allah kita adalah Allah yang sangat terbukti kuasanya dan kekuatannya dan kuasanya. Kita telah mengenal bagaimana Allah menuntun Abraham keluar dari lingkungan keluarganya, dari sanak saudaranya menuju tempat yang Allah sediakan baginya. Allah menjanjikan kepada Abraham suatu bangsa yang besar, dan olehnya bangsa-bangsa diberkati. Itulah janji Tuhan kepada Abraham. Allah telah membuktikan kuasanya saat Tuhan juga menuntun umatnya Israel, keturunan Bapa Abraham yang telah menjadi sahabat Allah. Di sini kita lihat bahwa Tuhan menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang selalu menyertai umatnya. Dan Alkitab menceritakan kepada kita suatu kekuatan yang sungguh ajaib dan luar biasa, yang tidak dapat dimiliki oleh Allah manapun di bawah kolong langit ini. Itulah sebabnya kita bangga memiliki Allah yang luar biasa. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel. Allah yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, dalam nas ini kita kembali, Alkitab meneguhkan kita bahwa Allah adalah tempat perlindungan yang telah terbukti kuasanya. Dari zaman purbakala telah membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang hebat dan dahsyat. Waktu Dia menciptakan langit dan bumi serta isinya, Alkitab menceritakan bahwa Allah kita adalah Allah yang hebat. Dalam ayat yang kedua ini, nats yang sudah kita baca tadi, Bapak Saudara, kita mengenal beberapa hal yang penting yang kita boleh pelajari tentang siapa Allah kita. Ada 3 hal yang kita camkan di sini. Pertama adalah Dia adalah Allah tempat perlindungan kita. Yang kedua adalah Dia adalah Allah kekuatan kita. Dan yang ketiga adalah Dia adalah Allah penolong dalam kesesakan. Nah, hal yang pertama ini yang kita lihat, Allah tempat perlindungan kita. Di dalam Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, bila Tuhan menjadi perlindungan kita, maka kita tidak perlu takut. Perhatikan Mazmur yang barusan kita baca tadi, masih dalam pasal yang sama, yaitu Mazmur pasal 91 ayat yang ketiga. Saya teruskan. Dia berkata begini, sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerah penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Ayat yang kelima, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Perhatikan di sini, saya menggarisbawahi di sini dalam ayat yang kelima, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam,
terhadap panah yang terbang di waktu siang. Ini berbicara tentang yang ada di sekitar kita. Kita nggak tahu apa yang terjadi di sekitar kita. Kita nggak lihat. Ada musuh-musuh yang ada di sekitar kita yang tidak bisa kelihatan, Bapak Saudara, yang tidak bisa dilihat oleh mata. Namun Allahmu yang berjanji, Dia akan melindungi engkau dari kedahsyatan malam itu, dari penyakit sampar, dari penyakit menular. Dia adalah perisai dan pagar tembok bagi saya dan saudara. Bila Allah engkau jadikan tempat perlindunganmu, maka syarat yang penting engkau ketahui adalah bahwa hatimu harus lekat kepadanya dan mengenal siapa Dia, Allah kita yang luar biasa itu. Di dalam ayat yang ke-14 dan 14 dia katakan begini, di dalam Mazmur 91, masih di dalam Mazmur 91, di dalam ayat 14 sampai 15 dia berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Perhatikan garis bawahi. Aku menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Garis bawahi di sini pertama adalah melekat hati kepada Tuhan. Hanya orang yang mengklaim, Bapak Saudara, pasal yang ke-91 ini dari Mazmur ini, Bapak Saudara. Tetapi sesungguhnya janji ini adalah secara khusus kepada orang-orang yang hatinya lekat kepada Tuhan. Itulah sebabnya setiap umat Tuhan yang ada dalam warga GBI Kota Daud, hati kita harus lekat kepada Tuhan. Hati kita harus benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kita harus jadikan Dia menjadi perisai, pagar tembok. Dengan cara bagaimana? Kita harus hati kita lekat kepada Tuhan. Dan yang kedua di dalam Mazmur itu, di dalam ayat yang kelima tadi, di dalam ayat yang ke-15 tadi dia berkata, karena ia mengenal namaku. Ayat 14, karena ia mengenal namaku. Hati kita lekat kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah Dia mengenal nama Tuhan. Kita harus mengenal sungguh-sungguh siapa Allah kita. Dari awal tadi saya katakan, saudara, bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Allah yang sudah terbukti. Itulah sebabnya kita tidak perlu takut dalam menjalani hidup ini. Karena Dia Allah yang selalu menyertai kita. Dan yang kedua, kita kembali kepada ayat yang kelima tadi di dalam Mazmur pasal 46. Ayat yang kedua tadi dikatakan begini. Bahwa saya ulangi dalam ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Perhatikan kata kekuatan. Dia adalah kekuatan kita. Allah kita adalah kekuatan kita. Jangan cari kekuatan di luar Tuhan. Banyak orang yang terjerat dengan mencari kekuatan di luar Tuhan. 1 Tawarir pasal 16 ayat 10 sampai 17. Saya ulangi, 1 Tawarir pasal 16 ayat 10 sampai dengan ayat 17 berkata begini. Bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mujizat-mujizatnya. Dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel, hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita. Di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ayat yang ke-15, perhatikan di sini. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, akan firman-Nya yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Ayat 16, yang diikannya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya bagi Yakub menjadi ketetapan, bagi Israel menjadi perjanjian kekal. Garis bawahi di sini bahwa Ia menjadikan perjanjian itu adalah perjanjian kekal. Itulah sebabnya Bapak Saudara, carilah kekuatan Tuhan. Jangan cari yang lain. Apalagi Bapak Ibu Saudara yang sering ke dukun. Jangan pernah ke dukun, melukai hati Tuhan.
Cari kekuatannya. Dia adalah Allah yang sudah terbukti kekuatannya. Dengan tangannya yang luar biasa menghalau bangsa-bangsa. Bangsa yang menghalang perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Dia berkata di sana bahwa tanganku yang kuat yang menuntun engkau. Dan saya percaya Allah yang sama juga yang menuntun umatnya. Umat gereja Bethel Indonesia Kota Daud. Umat yang sedang mendengarkan siaran ini. Tuhan menyertai engkau. Cari kekuatan Tuhan. Cari kedahsyatannya. Saya percaya bahwa mujizat Allah pasti terjadi bagi kita. Bagi orang-orang yang mengharapkan kekuatan Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Saudara, Dia adalah Allah penolong kita. Dia adalah Allah penolong kita dalam kesesakan. Allah yang selalu menyertai umatnya. Dia tak pernah tinggalkan selama engkau hidup sesuai dengan ketetapan Tuhan. Ingat, Ia tak pernah meninggalkan engkau. Di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat 5 berkata begini, jangan kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Perhatikan garis bawah di sini. Bagaimana syaratnya untuk supaya Allah menjadi penolong kita? Jangan pernah lekat hatimu kepada dunia. Garis bawah di sana, jangan kamu menjadi hamba uang. Jangan lekat hatimu kepada dunia ini, tetapi biar lekat hatimu kepada Dia. Allah satu-satunya Allah yang luar biasa. Kalau engkau jadikan Dia menjadi penolongmu tuh, engkau gak perlu takut. Karena Dia katakan tadi, Dia adalah Allah yang menjadi penolong kita di dalam kesesakan. Ada suatu nyanyian yang berkata begini, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Dia tidak akan meninggalkan engkau. Yesus yang telah berjanji bahwa Ia tidak akan meninggalkan kita seorang diri. Dia memberikan kepada kita seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Asal engkau hidup dalam ketetapan Tuhan, jaga kekudusan hidup, maka Ia selalu menolongmu. Ia tidak akan tinggalkan engkau. Dia selalu menyertai engkau. Itulah sebabnya pada masa kelahiran Yesus ke dalam dunia ini, malaikat memperlihatkan bahwa Dia adalah Allah yang menyertai, Immanuel. Lalu apa yang perlu kita takuti lagi, Bapak Saudara? Saya percaya betul dalam fakta bahwa dunia sedang dilanda dalam ketakutan. Virus corona yang sedang melanda dunia. Fakta kehidupan memang begitu. Tetapi orang-orang yang beriman, Bapak Saudara, ada di dalam perlindungan Tuhan. Semua kuasa yang ada di dalam kolong langit ini, semua tunduk di dalam kuasa Allah. Adalah kuasa Allah yang paling tertinggi dari segala kuasa apapun. Kuasa setan kah, kuasa alam ini kah, kuasa penyakit kah, tidak akan dapat mengalahkan kuasa Allah yang sudah terbukti dan sudah terbukti kuasanya dari zaman ke zaman. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dalam kesempatan ini saya nggak perlu lama-lama untuk berkhotbah kepada saudara, karena saya tahu bahwa kita adalah online streaming. Mari kita lihat dalam Mazmur 72 ayat 12 sampai dengan 13. Mazmur pasal 72 ayat 12 sampai dengan ayat 13 berkata begini. Sebab Ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Haleluya, terpujilah Tuhan. Dalam masa-masa sukarmu, ingat bahwa Allah tidak pernah meninggalkanmu. Hidup dalam ketetapan-ketetapannya. Tidak perlu takut apa yang ditakuti oleh banyak orang. Karena kita memiliki Allah yang sungguh-sungguh, yang luar biasa, yang telah terbukti kuasanya dan kekuatannya. Ingat satu hal, bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Maka janji ini adalah menjadi bagianmu, seisi ruamu, dan ke seluruh keturunanmu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Amin.